Banjir bandang membuat warga ketakutan, khususnya di kampung Curugan Desa Mukapayung Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menyebabkan aliran sungai Cibitung Ciputri meluap. Bahkan derasnya air juga menyapu lahan persawahan warga yang berada di sisi sepanjang sungai. Tak hanya itu, sebuah lokasi wisata juga rusak disapu banjir bandang. Setelah kejadian, pengelola berusaha membersihkan kolam dari lumpur yang terbawa banjir. Tak hanya itu, pihak pengelola juga mengaku jika kolam yang berisi lebih dari 2 ton ikan juga hanyut. Diduga banjir bandang disebabkan intensitas hujan yang tinggi selama sepekan terakhir. Sementara itu, hujan dengan intensitas tinggi juga menyebabkan banjir terjadi di beberapa ruas jalan di kota Bandung, seperti perempatan Buah Batu Jalan BKM. Bandung itu sejumlah kendaraan terpaksa memacu kendaraannya pelan akibat debit air yang masuk ke jalan. Kawasan Rawabogo, Ciparigi, Ciwidey, Kabupaten Bandung juga sempat terendam banjir akibat cuaca hujan yang turun terus-menerus. Seorang pemotor hanyut terbawa arus banjir yang deras saat menerjang banjir di Jalan Letjen S. Parman, Malang. Beruntung ia segera diselamatkan sejumlah warga yang berjaga di pinggir jalan. Tak lama berselang, 1 unit motor juga ikut terbawa arus air hingga pemiliknya panik. Warga yang sudah bersiaga pun kembali menyelamatkan motor lalu menariknya ke pinggir agar tidak hilang ditelan arus. Hujan deras yang terjadi sejak Kamis siang menyebabkan banjir di sejumlah titik termasuk di jalan protokol. BMKG menegaskan cuaca ekstrim masih mendominasi beberapa wilayah Indonesia sepanjang penghujung tahun. BMKG memperingatkan sedikitnya ada 11 wilayah harus waspada akan kemunculan potensi bibit siklon. Ke-11 wilayah tersebar di hampir seluruh pantai selatan Indonesia. Di Sumatera, usai Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, siklon juga akan menghantam Bengkulu dan Lampung. Di Jawa, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Wilayah Bali, NTB, dan NTT juga harus waspada ancaman siklon baru. Lalu di wilayah timur, kewaspadaan juga harus ditingkatkan di wilayah Maluku, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Peringatan ini harus menjadi perhatian karena fenomena atmosfer tersebut dapat meningkatkan risiko bencana, mulai dari banjir, longsor, puting beliung, hingga gangguan transportasi. Gambarnya ini, Bang Andri Ardinal. Ini kami lihat sudah penuh, sudah rata dengan tanah. Ini tadinya perkampungan ya, Bang? Itu perkampungan. Nggak ada rumah sama sekali tapi di sini, Bang? Rata semua. Yang di Nagari Subarang Aji ya rata. Terus jembatannya juga putus. Tapi masih adakah warga di sana, Bang Andre? Masih ada. Pengungsi terpaksa tetap mengungsi di daerah tersebut meskipun terdampak banjir saat itu? Masih mengungsi di sana. Untuk 3 hari pertama itu daerah Subarang Aji itu tidak bisa dilalui karena jembatannya putus. Dan para korban juga dikumpulkan di satu musola. Setelah jembatan daruratnya ada, baru bisa korban dibawa ke seberang. Daerah Sibarang Haji itu yang tidak bisa dilalui, akhirnya Anda dan rekan-rekan ke sana bagaimana caranya, Bang Andre? Itu yang tadi ada dibikin jembatan darurat oleh Polda Riau. Polda Riau yang bantu bikin jembatan. Ini dan ya? Itu dari Pohon Pinang. Dari Pohon Pinang? Pohon Pinang. Sampai kemarin saya ke sana masih jembatan darurat seperti itu. Ini kami juga menerima gambar bayi. Bang Andre bisa ceritakan, ini bayi siapa, bagaimana ceritanya? Sebelumnya saya minta maaf sama keluarga si bayi karena saya belum ada minta izin. Oke. Jadi untuk keluarga itu bapaknya sama ibunya meninggal. Innalillahi. Waktu pas kejadian yang saya dapat informasi dari keluarga, si bayi, si bapak, dan si kakaknya itu digendong sama bapaknya. Jadi saat terseret arus, tangan si bapaknya kebentur pohon, akhirnya satu anak lepas, yang satu bayi ini masih bisa dipegang dan sampai akhirnya kelepas juga. Pada keesokan harinya baru ditemukan. Si bayi ditemukan, si bapak ditemukan. Mungkin karena si bapak terluka parah dan tidak bisa dievakuasi, akhirnya si bapak hari Jumatnya meninggal.
Berarti bapak dari bayi ini berusaha keras untuk menjaga supaya bayinya selamat. Betul, betul. Kondisi bayinya saat pertama ditemukan bagaimana Bang Andre? Kalau dari keterangan warga di sana, bayi ditemukan cuman kelihatan tangan doang. Kelihatan Oke. tangan, akhirnya warga ngeliat. Pas dilihat warga, bayinya nggak nangis, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya dibawa sama keluarga ke rumah, dibersihkan, dan dibawa ke posko musola yang dijadikan posko. Berarti Akhirnya orang tuanya juga diketemukan masih hidup, tapi karena kondisinya mungkin parah, akhirnya tidak bisa tertolong karena daerahnya jembatannya putus. yatim piatu akibat bencana banjir bandang dialami bayi ini ya. Betul sekali. Usia- Kakaknya juga meninggal. Kakaknya juga berarti satu keluarga meninggal. Satu keluarga meninggal, sisa bayi aja. Usia berapa Bang Andre ini? 3 bulan, Mas. 3 bulan. Usia 3 bulan. Akhirnya sekarang ini digendong siapa? Apakah masih ada saudaranya? Ada, itu saudara yang lagi megang sekarang, itu saudara dari ibunya. Oke. Ini Iya, lokasinya saudara di mana Bang Andre? Maaf saya tanya lagi. Kalau lokasi si bayi itu di Subarang Aji ya. Hmm. Kalau posisi dia sekarang itu di daerah Koto Alam. Masih di sekitaran sana juga. Oh, diungsikannya di Koto Alam. Iya, di Koto Alam, di rumah keluarga ibunya. Di rumah keluarga ibunya. Bagaimana dengan kebutuhan bayi ini seperti popok, susu, makanan bayi dan lain sebagainya? Alhamdulillah kemarin waktu saya berkunjung ke sana, banyak juga yang memberikan donasi, termasuk juga saya sudah menyiapkan susu, popok, serta pakaian. Begitu juga dari para relawan lain yang memberikan mungkin berbentuk ada yang memberikan uang juga, ada yang memberikan air mineral gitu buat keluarga di sana. Karena di daerah sana air bersih sangat tidak ada. Air bersih tidak ada. Air bersih tidak ada. Jadi untuk Beserta minum kebutuhan sehari-harinya gimana Bang Andre? Untuk kebutuhan sehari-hari ya itu air mineral yang dibawa oleh para ikut donasi. Baik, kami Para tadi relawan. lihat juga seperti membawa genset ya Bang Andre ya? Iya betul. Itu disumbangkan juga? Iya, kita sumbangkan 6 buah genset ke daerah sana. Masing-masing kampung kita serahkan 2 genset. Tapi kita serahkan ke masjid. Kita serahkan ke tempat ibadah. Baik. Untuk dapat digunakan oleh masyarakat. Karena rata-rata di sana pengungsian itu di masjid dan musola. Makanya kita serahkan ke masjid dan musola. Berarti Anda berapa lokasi yang didatangi kemarin itu Bang Andre? 3 titik kemarin kita pergi. 3 titik, salah satunya Subarat Aji ya? Aji ya, Subarang Aji ya. Koto Alam juga? Koto Alam. Satu lagi? Kayu Pasak. Kayu Pasah. Kayu Pasak. Oke. Pengungsi semuanya tinggal di musola dan masjid terdekat begitu ya? Iya, betul sekali. Baik, di 3 lokasi yang Anda datangi ini, apa yang paling dibutuhkan warga di sana? Dan apakah bantuan sudah masuk Bang Andre? Alhamdulillah bantuan sudah masuk. Tapi mereka yang sangat mereka butuhkan itu penerangan ya, listrik. Mungkin karena tiang listriknya pada ambruk semua, jadi mereka butuh genset. Dan kemarin kayak kemarin saya juga bawa lampu emergensi juga saya bagi-bagikan ke masyarakat. Mungkin kalau bagi para relawan yang mau atau donatur yang mau datang ke sana boleh untuk membawa lampu emergensi. Baik. Ada 3 titik yang didatangi Bang Andri dan rekan-rekan kemarin ke Subarat Aji, Koto Alam, dan Kayu Pasah. Salah satu yang sangat dibutuhkan warga adalah air bersih, kemudian kebutuhan listrik, dan juga kebutuhan makanan lainnya ya. Bang Andri, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami ya. Semoga apa yang Anda lakukan bersama keluarga dan rekan-rekan ini
menceritakan ini bisa menginspirasi kita semua satu Indonesia untuk mari bersama-sama kita bantu saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Bang Andre, terima kasih banyak. Terima kasih sudah mewakili kami bertugas di sana kemarin ya. Terima kasih Bang Andre. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.